Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Asbelfas. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang sudah saya rangkum dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Surat Al-Quran. Dalam mata kuliah studi Al-Quran bab surat Al-Quran ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah pengertian surat dan ayat Al-Quran. Yang kedua, macam-macam surat yang diistimewakan. Yang ketiga, pengertian urutan surat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah batasan urutan-urutan surat Al-Quran. Poin pertama, pengertian surat dan ayat Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang mirip dengan kiroah, khususnya masdar dari qoro'ah, kiro'atan, wa Qur'anan. Qoro'ah artinya berkumpul tanpa henti, sedangkan kiro'ah mengandung arti mengumpulkan huruf dan kata yang satu dengan yang lainnya dalam satu artikulasi kalimat biasa. Sedangkan pentingnya surat sejauh latar belakang sejarah adalah manzilah atau kedudukan. Terlebih lagi, huruf dalam frasa menyiratkan berbagai pengulangan Al-Quran yang memiliki awal dan akhir. Poin kedua, macam-macam surat yang diistimewakan, yakni ada Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Kahfi, Ad-Dukhan, dan yang terakhir adalah Al-Jumu'ah. Dari wadah Abdullah Mas'ud, dia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir secara konsisten, maka pada saat itu Allah akan batasi dia dari siksa kubur. Yang kedua adalah Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Demikian bunyi hadis dalam Sahih Bukhari yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk memberikan legitisme bahwa surat Al-Ikhlas adalah surat yang diistimewakan dalam Al-Quran di samping surat-surat yang lain. Yang ketiga adalah Al-Waqi'ah. Keutamaan surat Al-Waqi'ah yang paling utama adalah dapat terhindar dari kemiskinan. Apabila seseorang membiasakan diri membaca Al-Waqi'ah 1 kali setiap malam, maka akan mendapatkan pahala yang besar dan dapat dijauhkan dari kemiskinan. Yang keempat adalah Ar-Rahman. Surat yang ada pada juz 27 ini membuat kita senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. Jika kita membacanya, insya Allah akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat, serta diridhoi oleh Allah atas nikmat apapun yang diberikan untuk kita. Jika seseorang muslim meninggal dalam kondisi membaca surat ini, maka dia meninggal dalam kondisi syahid. Yang kelima adalah Yasin. Surat Yasin mengandung banyak fadilah atau tata krama, sebagian dari etika termasuk pengampunan dosa oleh Allah. Semua usaha yang dibuat lebih mudah untuk masalah mereka dan keinginan kita dikabulkan pada saat kita membaca surat Yasin. Yang keenam adalah surat Al-Kahfi. Sangat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi setiap Kamis atau malam Jumat. Dengan baca surat ini, insya Allah kita bisa terjaga dari fitnah Dajjal. Selain itu, rumah kita dilindungi dari berbagai gangguan serta mendapatkan cahaya atau petunjuk sejauh kita dengan Ka'bah serta menerangi kitab saat hari kiamat. Yang ketujuh adalah Ad-Dukhan, salah satu surat yang istimewa dan banyak sekali keutamaannya. Terlebih jika dibaca pada hari Jumat, malam Jumat, umat muslim yang membaca surat ini setiap malam Jumat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah dan senantiasa membangunkan satu rumah di surganya. Yang terakhir adalah Al-Jumu'ah. Membaca surat Al-Jumu'ah sekali dan kemudian bacalah doa yang menyertainya berkali-kali, khususnya Allahumma khfini bi halalika haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak, khususnya pada hari Jumat. Selanjutnya, ini bisa menjadi kesempatan berharga untuk membangun hadiah dari dan kebaikan. Pengertian urutan surat Al-Quran. Terkait pembahasan tentang penerbitan surat-surat ini, terdapat
berdasarkan tuntunan dari Nabi langsung, dan adapun ijtihadi berarti berdasarkan ijtihad dan usaha para sahabat Nabi dalam menentukan urutan-urutan. Ada 3 pendapat mengenai penerbitan surat-surat dalam Al-Quran. Pertama, berpendapat bahwa urutan surat-surat dalam Al-Quran semuanya bersifat ijtihadi. Kedua, semuanya bersifat tauqifi. Dan yang ketiga, sebagian tauqifi, sebagian ijtihadi. Dan yang terakhir adalah batasan urutan-urutan Al-Quran. Batas-batas surat berdasarkan pada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu sholat, Nabi membaca surat tertentu. Para sahabat yang terdengar bacaan Nabi bisa mengetahui batasan awal dan akhir dari surat tersebut. Batasan surat ini semakin jelas tatkala ayat bermalap telah diturunkan. Sejak itu, bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung surat yang lain, Nabi menandai dengan bacaan basmalah. Pernah juga Nabi menjelaskan jumlah ayat dalam suatu surat, misalnya penjelasan bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kesimpulannya, surat Al-Quran yang diturunkan pada Nabi sebagai gaya hidup umat manusia mengandung pelajaran yang total dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah. Sebagian dari pelajaran ini bersifat mujmal, yang hanya bersifat memberikan standar umum, dan sebagian lagi bersifat tafsil, khususnya pelajaran yang pasti dan terperinci. Pelajaran Islam yang diperoleh dari Al-Quran benar-benar nyata dan pelajaran terbaik mutlak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas pelafalan kata maupun lisan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.